بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram fi Ahadits Al-Ahkam, karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan membaca bab terakhir dalam kitab Shalah. Di pembahasan tentang salat, kita akan masuk di bab terakhir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab al-libas, bab terkait dengan libas, pakaian. Kaidah dasar terkait dengan pembahasan pakaian, bahwa al-aslu fihi al-ibah, asal pada pakaian itu mubah, boleh kita pakai. Karena kaidahnya seperti itu, asal dari pakaian adalah boleh, maka tidak ada yang tidak boleh kecuali yang dilarang. Dan yang dilarang dari pakaian itu sedikit. Itu sedikit. Dan penulis di sini insyaallah taala kita akan ambil mungkin 2 kali pertemuan, malam hari ini dan pekan depan insyaallah. Yang beliau bawakan adalah hadis-hadis yang berisi pakaian yang dilarang dipakai. Pakaian yang dilarang dipakai. Selain ini nanti berarti hukumnya adalah dibolehkan. Dibolehkan dengan syarat dan ketentuan tentunya yang diatur dalam syariat kita. Beliau sebutkan hadis pertama, yaitu di kitab beliau ini, dicetakan saya nomor 507. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Ini riwayat Abu Dawud dan asalnya dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Itu Imam Al-Bukhari belum tidak bawakan dari Imam Al-Bukhari, karena Imam Bukhari bawakan secara ta'liq tanpa sanad. Makanya beliau hanya membawakan riwayat Imam Abu Dawud karena dibawakan dengan sanad. Dan sanadnya ini adalah sanad yang hasan, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya dari Abi Amir Al-Asy'ari. Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati, sungguh akan ada di antara umatku, min kaidah dalam bahasa Arabnya litab'id, menunjukkan makna sebahagian, bukan seluruhnya. Karena tidak mungkin umat ini kosong dari yang hak sampai hari kiamat. Walaupun seluruh dunia ini sesat, pasti ada di antara umat, di antara mereka yang berada di atas yang benar. Itu dipastikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada kita, bahwa umat beliau akan terus ada sekelompok
yang berada di atas al-haq. Tidak berbahaya bagi mereka orang yang menghinakan mereka atau mencela mereka. Maka di hadis ini akan ada dari sebagian umatku aqwamun, sekelompok orang yastahilluna al-hiraq wal harir, yang menghalalkan al-hiraq wal harir, perzinahan dan harir, sutra. Sisi pendalilannya, kalau akan ada yang menghalalkannya, berarti hukum apa? Hukum asalnya sutra, pakaian sutra haram. Karena disebut akan ada yang menghalalkannya, berarti hukum pakaian sutra adalah haram. Ini disepakati oleh para ulama bahwa pakaian sutra yang terbuat dari sutra adalah haram dipakai. Dan haramnya ini adalah bagi laki-laki. Adapun perempuan halal. Haramnya pakaian sutra itu bagi laki-laki. Adapun perempuan halal. Dan akan disebutkan nanti ada hadis boleh bagi laki-laki, terus ada kadarnya. Nanti kita akan sebutkan di hadis yang belum sebutkan di nomor 509. Insyaallah kita akhirkan. Jelas di sini hukum yang ingin kita ambil adalah hukum pakaian sutra itu adalah haram dipakai. Karena bab ini belum masukkan di kitab sholat, pembahasan sholat, yaitu yang belum ingin singgung bukan hanya sekedar pakaian sutranya, tapi yang ingin belum sampaikan apa hukum seorang lelaki yang sholat pakai pakaian sutra yang terbuat dari sutra. Itu yang diinginkan. Karena ini di kitab sholat. Para ulama rahimahullah berselisih pendapat terkait dengan hukum sholatnya orang yang berpakaian pakaian sutra. Dia sholat misalnya bajunya dari sutra, atau celananya dari sutra, atau imamanya atau songkonya dari sutra. Apa hukum sholatnya? Ini berselisih pendapat para ulama rahimahumullah. Dalam riwayat madhab orang-orang Hanabilah, dan ini pendapat kebanyakan mereka pengikut Imam Ahmad, demikian pula ini yang dipegang oleh Ishaq rahimahullah, dan ini yang juga yang dipegang oleh Ibnul Qasim, temannya Imam Malik rahimahullah, bahwa sholat menggunakan pakaian sutra batal, wajib diulang selama dalam waktu, batal sholatnya. Ini pendapat. Dan mayoritas ulama madhab, dan ini satu pendapat dari Imam Ahmad, demikian pula madhab orang-orang Dhahiriyah, mereka mengatakan sholatnya sah tapi berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa. Dan dari dua pendapat ini, yang benarnya adalah pendapat mayoritas yang mengatakan sholatnya sah tapi berdosa. Kenapa? Karena sutra ini diharamkan di luar sholat ataupun di dalam sholat, semuanya diharamkan bagi laki-laki. Dan kembalinya dari larangannya adalah berarti perkara luar, bukan dari hakikat sholat. Ya, bukan dari hakikat sholat, tapi karena pakaiannya, bukan karena apa? Sholat. Semisal pembahasan para ulama, bukan pakai sutra. Bagaimana orang sholat memakai pakaian yang digosok? Digosok itu diambil di jemuran baru pakai sholat. Jemurannya orang. Iya. Apa hukum sholatnya? Nah, ini sama hukumnya. Sholatnya sah tapi berdosa karena dia telah menggosok. Begitu maksud. Nah, ini sama pembahasannya dengan pakaian sutra. Berdosa tapi sholatnya apa? Sah, tidak perlu dia mengulanginya. Ini pendapat paling pertengahan insyaallah.
terkait dengan masalah sholat orang yang menggunakan atau memakai pakaian sutra. Berdalil dengan hadis yang ada di bab. Hadisnya ini umum, tidak ada khusus untuk sholat, tidak dikhususkan untuk sholat. Umum, secara umum bahwa pakaian sutra itu diharamkan. Itu diharamkan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Siapa yang melakukannya, memakainya dalam sholat, maka sholatnya tetap sah, tapi berdosa karena melanggar, karena melakukan hal yang diharamkan. Kemudian hadis berikutnya, hadis 508. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatid dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi, rawahu Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Kaidahnya asal dalam larangan adalah tahrim, pengharuman. Jadi kalau ada bilang Rasulullah melarang, sahabat menukil seperti itu, berarti haram. Begitu maksudnya yang langsung muncul di pikiran kita. Karena kaidahnya seperti itu. Al aslu fin nawahi at-tahrim. Kaidah umum dalam syariat kita, asal dalam larangan haram. Sebagaimana al-aslu fil awamir al-wujub. Ini dua kaidah yang berlawanan. Asal dalam perintah wajib. Jadi kalau kita dapat Rasulullah perintah, wajib. Dapat Rasulullah melarang, oh haram. Ini kaidah. Jadi di sini dikatakan Rasulullah SAW melarang, berarti yang disebutkan sebentar apa hukumnya? Haram. Itu asalnya. Rasulullah SAW melarang an-nasroba fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Rasulullah melarang kita minum di gelas yang terbuat dari emas atau perak. Tidak boleh. Kalau ada kita punya gelas emas atau perak, tidak boleh dipakai minum. Tidak boleh dipakai minum. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Wa an na'kula fiha. Juga kita dilarang untuk makan dengan menggunakan piring dari emas ataupun perak. Tidak boleh, hukumnya haram. Ini belum pembahasan kita. Yang dimaksud pembahasan kita istilahnya wa an lubsil harir wad dibaj. Rasulullah juga melarang kita untuk memakai pakaian sutra dan dibaj. Dibaj pakaian sutra juga, tapi dia jenis yang tebal. Ya, jenis yang tebalnya. Lalu Rasulullah melarang. Berarti apa hukum memakai sutra? Apakah tipis ataupun tebal? Haram. Dalam sholat berdosa, tapi sholatnya apa? Sah. Ini. Wa an najlisa alaihi, dan kita juga dilarang untuk duduk di atasnya. Artinya kita jadikan sutra sebagai apa? Tikar. Itu tidak dibolehkan, dilarang dan hukumnya haram. Hadisnya jelas ya, sangat jelas. Kemudian kata beliau rahimahullah di berikutnya, wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ini semakna semua ya. Wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah melarang. Berarti yang sebentar itu hukumnya apa? Haram. An-lubsil harir, sama. Rasulullah melarang dari memakai pakaian sutra illa maudi'a isba'ain au thalath au arba'. Rasulullah ini di sini nih yang dikecualikan. Asalnya haram mutlak. Ada sutra di pakaian. Di sini dikecualikan. Rasulullah melarang dari memakai sutra kecuali dia seperti ukuran 2 jari. Ya, misalnya dijadikan saja sebagai
apa? Hiasannya. Apa namanya itu? Garis-garisnya. Misalnya sarung, bagian bawahnya ada melingkar dari sutra sekadar 2 jari, atau 3 jari, atau 4 jari. Jadi boleh kalau kadarnya seperti ini. Iya. Jadi kalau seluruhnya adalah sutra, ini dilarang. Tapi kalau bagian pinggirnya saja, kadarnya 2 jari atau 3 jari atau 4 jari, ini boleh. Dimaafkan, dibolehkan. Muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi lafaz yang ada di hadapan kita itu lafaz Imam Muslim. Ini Masya Allah, kita ingin menyinggung bahwa jujurnya ulama itu dalam menukil. Jadi memang lafaz hadis ini Bukhari Muslim, tapi lafaz yang belum bawakan itu tidak ada dalam Bukhari, tapi di Muslim saja. Ini namanya amanah. Ini namanya apa? Amanah. Menunjukkan bahwa kita tidak boleh sembarang menukil. Ya, seperti yang dikatakan oleh orang Arab, hatibul lailin, pemungut kayu bakar tapi di malam hari. Ya, asal pungut saja. Semua yang ada pungut, biar licin sedikit dan bergerak, pungut saja walaupun ulang. Iya, ini namanya wah hadis dhaif, hadis sahih, hadis palsu, pokoknya semuanya ambil. Yang seperti ini akan mempersulit dirinya, bahkan bisa membunuh dirinya. Iya, akan mempersulit dirinya atau membunuh dirinya. Yang tidak terlalu taharri, tidak terlalu hati-hati dalam mengambil agamanya. Tidak terlalu hati-hati dalam mengambil agamanya. Secara umum dalam mengambil agama, setelah generasi terbaik, setelah sahabat, setelah tabi'in, ya, terjadi fitnah di masa Utsman, yaitu dengan terbunuhnya beliau oleh orang-orang Khawarij, ya, para pemberontak. Dikatakan oleh Ibnu Sirin rahimahullah bahwa sebelum masa fitnah itu mereka tidak menanyakan ini dari mana kamu ambil hadis, apakah betul dari Rasulullah atau tidak, tidak pernah menanyakan. Tapi setelah terjadi fitnah itu banyak orang-orang yang sesat mulai menyebar dengan keluarnya firqah sesat pertama, yaitu Khawarij, para pemberontak. Maka mereka ingatkan, inna hadal ilmu din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka kalian harus perhatikan dari siapa kalian mengambil agama. Ini setelah terjadi fitnah, ini di masa Ibnu Sirin ini. Generasi masih dekat dari wahyu. Bagaimana lagi di masa kita sekarang ini? Kita harus lebih apa? Hati-hati. Banyak orang sekarang jadi ustaz karbitan. Iya, yang penting bicara viral, bisa bahasa Arab sedikit, jadi. Ya, jadi ustaz. Iya, ini bahaya. Ini bahaya. Yang seperti itu merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Maka nasihat sudah berapa abad yang lalu itu berguna untuk kita. Sekarang kita di abad keberapa ini? Ya? Lagi berjalan di abad ke-15. Sementara belum pertengahan abad ke-15. Iya. Ini Ibnu Sirin berkata sudah berapa puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Iya, mereka sudah mewasiatkan ilmu itu agama. Iya. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Iya, bukan berarti harus ambil dari saya. Maksudnya kita hati-hati saja mengambil agama. Iya. Ini Masya Allah alamat ilmiah atau cara atau jujurnya para ulama menukil hadis. Iya. Padahal kalau mau dilihat, kalau belum kasih tahu, kita langsung percaya saja. Karena ini Al-Hafidz Ibnu Hajar diketahui akan keilmuannya. Bahkan beliau adalah penutup para hafidz, penutup para penghafal
hadis. Kemudian di hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamisil hariri fi safarin min hikkatin kanat bihima, muttafaqun alaih. Ini juga yang dikecualikan, masya Allah. Asalnya memakai pakaian sutra haram, kecuali sejari, sedua jari, atau 3 jari, atau 4 jari. Ini lagi hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW memberikan keringanan kepada Abdurrahman ibn Auf dan Az-Zubair di pakaian sutra pada waktu safar min hikkatin. Min disebutkan dalam makna secara bahasa ini litaklil, menunjukkan sebab kenapa dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Jadi belum membolehkan Abdurrahman ibn Auf dan Zubair untuk memakai pakaian sutra saat safar karena begitu terjemahannya. Ya, kalau orang baru belajar bahasa Arab pasti dia terjemahkan dari, karena di percakapan dari artinya di kamus. Tapi ini makna hadis yang benar. Min litaklil, menunjukkan sebab. Ini butuh syarah penjelasan dari hadis. Jadi belum bolehkan karena hikkah, penyakit gatal yang ada pada keduanya. Jadi dia saat safar gatal-gatal. Akhirnya dibolehkan oleh Nabi SAW memakai pakaian sutra, karena pakaian sutra itu apa? Pakaian yang halus. Pakaian yang halus. Berdasarkan hadis yang ada ini, berkata Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala di dalam syarah juga, syarah Bulughul Maram di kitab Nailul Awtar. Iya, kata beliau rahimallahu taala, wal hadits yadullu ala jawazi lubsil harir li udril hikkati wal kummal indal jumhur. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita memakai pakaian sutra kalau ada udzur. Seperti gatal-gatal misalnya, atau banyaknya kutu di rambut. Kalau banyak kutu biasanya jatuh-jatuh di pakaian biasa melengket. Tapi kalau pakaian sutra langsung meluncur ke bawah. Jadi itu ilah namanya, itu sebab dibolehkan pakaian sutra kalau ada udzur. Kalau ada udzur. Jadi ini namanya hukum asal haram. Dibolehkan seluas 2 jari atau 3 jari atau 4 jari, atau karena ada apa? Udzur, seperti gatal-gatal atau ada kutu yang banyak. Ya, ada kutu yang banyak dalam masalah tersebut. Ini masya Allah yang diingatkan oleh penulis rahimahullah taala dari hadis yang kita dengar. Kemudian kata beliau, ini hadis yang mudah saja ya. Kata beliau rahimahullah taala berikutnya, wa an Ali 511. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu qala kasani an-nabiyyu hullatan siyara fa qaratu biha fara'aitul ghadaba fi wajhihi fasyaqaqtuha baina nisa'i, muttafaqun alaih wa hadza lafdzu muslimin. Ini hadis juga Bukhari Muslim, tapi lafaz yang ada di hadapan kita itu adalah lafaz Imam Muslim. Kata beliau rahimallahu taala dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau katakan kasani an-nabi, Nabi SAW memberikan kepadaku pakaian hullatan siro, pakaian yang dari hullah sutra juga sama, ini namanya juga dibaj, harir, hullah, semuanya sutra. Memberikan pakaian sutra yang siro, ya, siro artinya yang campur antara sutra dan kain yang lain, bercampur. Faqaratu fiha, maka saya keluar menggunakan baju itu. Fara'aitu al-ghadaba fi wajhi, maka saya melihat kemarahan di wajah Nabi. Karena Nabi itu kalau beliau senang dilihat dari wajahnya, kalau beliau tidak senang juga dilihat di wajahnya. Fasyaqaqtuha baina nisa'i, hanya melihat seperti itu maka saya langsung
membelahnya, membagi-baginya di antara para perempuan yang ada di rumahku. Ini Masya Allah ketundukan para sahabat. Belum Nabi katakan, baru dia lihat kemarahan, mereka langsung apa? Tinggalkan. Makanya mereka para sahabat Nabi itu abarul quluban, orang yang paling baik hatinya. Makanya mereka jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi. Orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun larangan langsung mereka lakukan, mereka tinggalkan. Demikian pula ada perintah, mereka juga lakukan langsung. Mereka juga lakukan. Ini mereka generasi terbaik. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah taala ketika menjelaskan perkara-perkara baru yang orang adakan sekarang ini, atau di masa sebelum kita ini, dengan melakukan atau dengan semangat dan niat baik, para ulama kadang langsung mengatakan kalau seandainya itu baik, pasti sahabat lebih duluan melakukannya, karena mereka lebih semangat daripada kita. Iya, ini yang biasa para ulama ucapkan terhadap orang-orang yang melakukan sebuah ritual atau ibadah tapi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dengan alasan ini kan baik daripada mereka hanya katakan kalau seandainya baik, sahabat lebih duluan melakukannya. Karena kita yang hidup sekarang ini, kalau dilihat dari semangat untuk beramal, tentunya mereka lebih semangat. Tentunya tidak diragukan itu. Apakah orang kayanya ataupun orang miskinnya mereka, sama-sama semangat. Kita lihat ini Ali bin Abi Thalib. Ketika belum melihat kemarahan di wajah Nabi SAW, langsung beliau robek pakaian itu dan beliau bagi di antara para perempuan yang ada di rumahnya. Ini Masya Allah sekali lagi menegaskan harumnya pakaian sutra. Kemudian kata beliau rahimahullah taala di hadis berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Masih sama ini. Cuma di sini penegasan dibedakannya pakaian sutra ini untuk laki-laki dan hukumnya untuk perempuan. Kata beliau qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhillat dhahab wal harir li inati ummati wa hurrima ala dzukuriha rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahah. Kata beliau rahimahullahu taala dari Abu Musa bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan umatku. Dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan umatku, dan diharumkan atas laki-lakinya. Halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Nah, di sini sudah lengkap pembahasannya. Sutra hukumnya haram. Ternyata haramnya bagi laki-laki. Untuk perempuan halal. Ini Masya Allah penegasan hadis ini riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang sahih. Tentunya dengan pendukungnya. Karena hadis ini sebagian ulama menjelaskan dia adalah hadis yang dhaif, cuman banyak pendukung dari jalan lain sehingga naik ke Hasan li ghairihi. Hasan karena ada yang lain. Ini Masya Allah. Kemudian hadis terakhir untuk di pertemuan malam ini 513 sebagai penutup kita, karena sudah lewat semuanya tentang sutra. Setelahnya akan berpindah dengan pakaian yang lain, tapi ada hadis ini dulu yang kita akan baca di pertemuan malam ini. Kata beliau, wa an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi 'alaihi. Rawahu Baihaqi. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi, bahkan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Jadi bukan hanya Imam Al-Baihaqi,
juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Kata beliau rahimahullah dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah, sungguh Allah, yuhibbu, senang, cinta, idza an'ama ala 'abdihi ni'matan, apabila dia memberikan kepada seorang hamba sebuah nikmat, ayyara athara ni'matihi alaihi, untuk melihat bekas nikmatnya itu kepadanya." Belum sengaja bawakan setelah hukum memakai sutra. Karena pakaian sutra ini adalah pakaian orang kaya. Karena kaya kadang mereka membeli pakaian-pakaian yang mahal. Tapi bukan berarti dengan sebelumnya tadi itu jangan sampai terkesan berarti sutra yang mahal tidak boleh, pakaian lain juga tidak boleh. Tidak. Makanya langsung belum ikutkan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala senang kalau memberikan kepada seorang hamba nikmat untuk dia tampakkan pengaruh nikmat itu kepadanya. Dinukil oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah di kitab beliau Subul Salam, kata beliau, fi hadhil ahadits dalalatun anna Allah ta'ala yuhib minal abdi idhara nikmatihi fi ma'akalihi wa malbasihi. Perhatikan ucapan beliau ini. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senang melihat seorang hamba dia nampakkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Kita dapat nikmat banyak, kaya, banyak uang, Allah senang kalau kita nampakkan. Dalam masalah makanan, artinya kalau kita bisa makan yang bagus, yang mahal, itu kita lakukan. Allah senang di situ. Wa malbasihi, demikian pula dalam masalah pakaian. Kalau kita bisa beli pakaian yang bagus, beli. Allah senang melihatnya. Fa innahu syukrun lin nikmati, karena itu adalah kesyukuran terhadap nikmat. Fi'ili, secara fi'li, perbuatan. Karena syukur nikmat itu ada namanya maqalul hal, ya, ada namanya maqal al hal, ucapan tapi berupa keadaan. Tidak harus kita dapat nikmat, alhamdulillah saya dapat nikmat. Tidak, kita nampakkan saja di badan kita, pakaian kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, boleh. Kita nampakkan, itu termasuk mensyukuri nikmat. Terus itu alasan pertama, itu masuk dalam mensyukuri nikmat. Itu yang belum katakan pertama. Yang kedua, wali annahu idza ra'ahul muhtaj fi hayatin hasanatin qasadahu. Karena juga kalau ada orang-orang yang butuh bantuannya di keadaan yang bagus, pasti orang yang butuh ini pergi ke dia. Kalau dia pura-pura miskin, padahal bisa dia bantu, tapi karena pakaiannya masya Allah, iya, akhirnya orang-orang miskin dia kira dia miskin gitu. Akhirnya dikasih sedekah juga, padahal dia tidak berhak. Yang berhak adalah orang miskin, tapi karena dia keadaannya, iya, seperti orang miskin, akhirnya dapat, terima juga, bahaya. Iya. Makanya kata beliau rahimahullah, jadi orang akan mendatanginya kalau dilihat pakaiannya bagus. Lihat tasaddaqu alaihi, ya agar supaya dia bersedekah kepada orang itu. Iya, kepada orang itu. Terus beliau katakan wa badadatul hay'ah su'al. Ternyata menampakkan pakaian yang buruk itu termasuk meminta-minta. Karena kalau kita bisa pakaian bagus tapi kita pakaian jelek, itu sama dengan mau harap. Kasihkan dulu. Kan keadaan namanya, walaupun kita tidak bilang ini, tapi karena pakaian kita ini buruk, hanya orang kasihan kasih. Iya, orang kasihan kasih. Ini terus kata beliau, wa idharul lil fakri bilisanil hal. Orang seperti itu dia nampakkan kemiskinan dengan lisan halnya, keadaannya. Nah, ini bahaya ini. Iya. Walidakila lisanu hali bisyikayati antaku. Dikatakan lisan
keadaanku itu menampakkan keluhanku. Keadaan kita ini, kita mampu, tapi menampakkan seakan-akan orang paling susah di dunia. Itu kita mengeluh sebenarnya, tapi bukan dengan mulut, bukan dengan status WA. Orang miskin berdasi. Hah? Orang miskin yang berdasi. Wah, itu bahaya itu. Kan sama itu. Iya. Itu juga bahaya itu, Pak. Iya. Nggak boleh juga borok itu namanya, Pak. Ini kebalikannya itu, Pak. Iya. Jadi keadaannya seakan-akan dia mau minta. Iya, dia meminta-minta juga. Ini kata As-San'ani rahimahullah. Ini juga di syarah Bulughul Maram. Ada juga di sini perkataan Syekh Shalih Fauzan yang ulama yang masih hidup sekarang. Ketika beliau mensyarah ini, buku ini juga Bulughul Maram dalam Tasheel al-Ilmam bi Fiqhi Ahadits min Bulughil Maram. Kata beliau di pas hadis ini, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Masalah yang kedua itu terkait dengan hadis yang kita baca tadi itu. Allah suka melihat kita nampakkan nikmat. Kata beliau, ini sengaja banyak sekali ulama yang singgung ya. Banyak sekarang orang pura-pura miskin. Iya. Kata beliau, fihi istihbabu tajammulil ghani. Masya Allah. Di hadis ini terdapat anjuran sunnah orang kaya itu berhias, pakai pakaian yang bagus. Nampakkan kaya, tidak apa-apa. Iya. Sunnah itu ternyata dapat pahala. Bukan itu hanya sunnah kita sholat, sunnah bukan. Kita menampakkan pakaian yang bagus. Kalau kita mampu, itu ternyata sunnah. Wa idharu atharil ghina alaih, dan menampakkan pengaruh kekayaan itu pada dirinya. Pada dirinya. Li'anna hada min syukrin nikmah. Sama ucapan Masya Allah. Padahal jauhnya jaraknya Al-Imam As-San'ani dengan Syekh Shalih Fauzan sangat jauh. Iya. Tapi beliau katakan, karena ini adalah merupakan kesyukuran terhadap nikmat. Kalau kita nampakkan, kalau kita punya dapat nikmat, itu adalah mensyukuri nikmat. Wala wali ajli an yarawul fuqara wa ya'rifuna annahu ghani. Kenapa harus begitu? Supaya juga orang-orang miskin melihat dan tahu kalau dia kaya. Nah ini nih. Iya. Ini tujuannya. Kenapa orang kaya harus pakaian kaya? Supaya orang miskin tahu, lihat, dan supaya orang miskin kenal, oh dia orang kaya. Iya. Fayas'alunahu hajatahum, sehingga mereka bisalah meminta kebutuhan mereka kalau butuh. Karena Nabi ingatkan dalam hadis, hal turzakuna wa tunsuruna illa bidu'afaikum. Kalian itu orang kaya tidaklah diberi rezeki atau ditolong oleh Allah kecuali karena adanya orang miskin. Jadi orang kaya itu tambah banyak penghasilannya karena ada orang miskin. Jangan lupa ke bawah. Iya, bukan karena kita kaya akhirnya dapat apa? Harta, bukan. Karena ada orang miskin, kita dapat kaya. Kita dapat kekayaan. Makanya nampakkan kekayaan itu kepada orang miskin supaya mereka bisa meminta kebutuhannya. Supaya mereka bisa meminta kebutuhannya. Wa amma, ini istilahnya ini. Wa amma idza dhahara bimadharil fakir. Adapun kalau dia tampakkan dirinya seperti orang miskin, fa innahu tazulu anhu hadhil ma'ani, itu akan hilang makna-makna tadi itu. Dia tidak menampakkan nikmat Allah. Orang miskin juga tidak tahu kalau dia kaya. Iya. Ini bahaya ini. Bahaya ini Pak Ridho. Iya. Ini Masya Allah ini. Iya. Akan menghilangkan tujuan tadi itu. Jadi tujuan orang kaya diberi nikmat supaya orang tahu, oh dia kaya. Iya. Walakin la budda ayyak, kata beliau, walakin la budda ayyakuna tajammul fil libas min ghairi israf wala makilah. Ini yang perlu ingatkan. Makanya saya bawa ini sengaja karena perlu ingatkan apa yang tidak diingatkan oleh Al-Imam As-San'ani. Akan tetapi
Tidak boleh juga dia berhias seperti itu karena israf, berlebihan, atau karena kesombongan. Jangan sampai dia kaya, dia pakai pakaian itu karena sombong saja, bukan karena ingin menampakkan apa? Nikmat. Innama yakunu qasdu minhu idharu nikmati faqat. Maksud tujuan darinya hanya menampakkan nikmat saja. Itu ingat tujuannya, bukan karena berlebihan atau karena kesombongan. Memang kita mampu dan ingin menampakkan kalau kita dapat nikmat. Walaisal qasdu minhu al-faqru wal huyala. Titik. Bukan maksud darinya adalah berbangga-bangga dan merendahkan orang lain. Ini alhamdulillah